Ya, Bapak Ibu, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama lagi merenungkan lagi tentang firman Tuhan. Tapi kali ini khusus mengenai perkawinan. Perkawinan menurut kekristenan, menurut Alkitab. Banyak sekali orang meremehkan perkawinan di dalam Tuhan. Karena itu banyak yang habis merit mendadak cerai. Ya. Kalau menikah lantas cerai, buat apa menikah ya? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan tentang pernikahan itu. Karena pernikahan itu di mata Tuhan adalah sesuatu pernikahan yang kudus. Kenapa kudus? Karena pernikahan itu melambangkan hubungan Tuhan dengan umatnya, melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia. Kenapa saya katakan melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia? Karena Tuhan mengatakan Tuhan adalah mempelai pria, kita umatnya adalah mempelai wanita. Berkali-kali dalam Alkitab banyak ditulis itu, ya. Karena itu suatu hubungan yang kudus. Dan pernikahan ini karena kudus sangat dibenci oleh setan. Setan maunya ngegrecokin, mau bikin supaya cerai, supaya perkawinan itu terbukti tidak kudus. Karena Tuhan kan mengatakan perkawinan itu kudus, suci, sakral. Setan mengatakan perkawinan itu tidak kudus. Makanya dia grecokin rumah tangga Kristen supaya pada cerai. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan dari 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kita lihat ya. Dalam ayat 10 dikatakan kepada orang-orang yang telah kawin. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin. Bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ingat ya, perintah Tuhan, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai juga, ia harus tetap hidup tanpa suami. Kalau dia tidak tahan hidup sendirian, dia harus kembali ke suaminya, harus berdamai dengan suaminya. Dan sekarang masuk ke suami. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Wah, ini jelas ya perintah Tuhan ya. Ayat 10, 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai,
ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kenapa suami tidak boleh menceraikan istrinya? Karena suami itu kepala keluarga. Dan ada ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya." Karena itu suami tidak boleh menceraikan istri. Ya, istri tidak boleh menceraikan suami. Karena ada juga ayat yang mengatakan, "Hai istri, hormatilah suamimu." Bukan mencemooh suami, bukan merendahkan suami, bukan mempermalukan suami, bukan mengejek suami, bukan menghina suami. Tunduk pada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Ini yang banyak tidak pernah dibahas di gereja, Bapak Ibu. Karena dianggap suatu perkawinan, cerai, kawin cerai, itu lumrah. Padahal tidak lumrah dan berdosa. Bapak Ibu, sekarang ini banyak kita meremehkan firman Tuhan. Kenapa kita meremehkan? Karena kita tidak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya kata per kata. Kalau Tuhan perintahkan untuk tidak cerai, kalau kita tetap cerai, maka kita melawan firman Tuhan. Maka kita jadi berdosa. Nah, berdosa itu, kata berdosa, kalau Bapak Ibu lihat di kamus Alkitab, kata berdosa itu artinya menyimpang. Menyimpang dari firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Itu dosa. Karena itu Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Jadi tidak ada kompromi. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita harus punya iman. Waktu kita bilang kita punya iman, apa perbuatan iman kita? Percaya kepada Tuhan dengan iman, apakah itu cukup? Tidak cukup. Kalau kita benar punya iman, kita harus taat kepada iman kita. Apa ketaatannya? Ketaatannya melakukan seluruh firman Tuhan. Karena waktu kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, artinya kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus taat, tunduk pada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan kehendaki, harus kita taati. Nah, ini masalahnya. Memang berat, Bapak Ibu. Tapi waktu kita tunduk, waktu kita taat, itulah perbuatan iman kita. Makanya Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Tapi kalau kita katakan kita beriman, perbuatan kita sesuai dengan iman, maka mujizat akan terjadi dan Tuhan akan turun tangan menolong kita. Nah, masalahnya seringkali kita mementingkan ego kita. Seringkali kita sombong tapi nggak berasa sombong. Ini penyebab perceraian, Bapak Ibu. Suami istri merasa gengsi masing-masing, nggak mau minta maaf. Udah tahu salah, nggak mau minta maaf. Nah, kalau kita nggak mau minta maaf,
Istri atau suami yang sudah sakit hati makin sakit, makin sakit. Lantas setan bicara, ya, udah cerai aja, suamimu kurang ajar, suamimu selingkuh, suamimu tukang tipu. Kepada suami, istrimu bawel, udah ceraiin aja, cewek banyak, kamu kan kaya, duitnya banyak, bisa cari yang muda, istrimu sudah peot. Nah, masuk ke ayat firman Tuhan lagi. Jangan simpan amarahmu sampai melewati matahari terbenam. Kalau kita simpan marah kita sampai lewat matahari terbenam, kita akan dimanfaatkan oleh iblis untuk melawan Tuhan. Bagaimana melawan Tuhan? Gampang, cerai aja. Waktu kita cerai berarti kita melawan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jangan sembarangan cerai-cerai. Ya, ingat nih ayat ini nih. 1 Korintus 7 ayat 10 mengatakan Tuhan perintahkan, ayat B-nya, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Terus ayat 11, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini udah hukum baku. Kalau cerai, iblis menang. Iblis ketawa, Tuhan sedih. Sedangkan kita anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak taat pada Tuhan, kita jadi anak iblis. Kalau kita cerai, kan kemungkinannya jadi lebih banyak kesusahan, lebih banyak penderitaan, mungkin jadi selingkuh, mungkin jadi hubungan seks bebas, apa aja banyak. Mau nggak ada uang, mungkin cari uang dengan tidak halal atau bagaimana caranya. Itu pekerjaan iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya mau ulas ini? Karena di gereja tidak terlalu ketat untuk menjaga firman Tuhan ini. Sudah mentolerir perceraian. Nah sekarang masalahnya kalau sudah cerai, kalau cerai itu cerai hidup atau cerai mati? Kalau cerai mati nggak apa-apa, kawin lagi. Baik suami, baik istri. Tapi kalau cerai hidup di sini dibilang tidak boleh. Karena kalau cerai hidup itu berarti kalau kawin lagi berarti kita berzina sepanjang perkawinan kita yang baru. Kalau kita berzina terus berarti kita berdosa terus. Mau gara-gara begitu kita nggak masuk surga? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, hati-hati ya masalah perkawinan. Karena perkawinan ini di mata Tuhan sangat kudus, suci. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa jadi berkat. Ya. Kalau mau komentar silakan. Ya, nanti saya balas. Ya, semoga bisa menjadi panutan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana. Mungkin ada orang yang lagi mau cerai, mungkin ada yang bagaimana teman-teman Bapak Ibu ya saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati ya. Sampai kita ketemu lagi.